Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau pejabat yang mewakili, dan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said, MA. Yang kami hormati para pejabat eselon 2 di lingkungan DJPPR serta Direktur Utama LDKPI, seluruh pejabat serta pegawai di lingkungan DJPPR, perwakilan Dharma Wanita Persatuan DJPPR, PPNPN di lingkungan DJPPR, serta para pensiunan DJPU, DJPPR yang turut hadir. Selamat datang dalam acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah di lingkungan DJPPR dengan tema Ramadan sebagai sarana meningkatkan integritas dan profesionalisme. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada sore yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Di penghujung bulan Sya'ban ini, tentunya kita selalu berdoa kepada Allah, kita bermunajat agar dapat diberikan kesempatan untuk menyambut bulan puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, salawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi pengelola keuangan negara berarti kita harus memiliki karakter amanah atau dapat dipercaya. Pesan tadi pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Hal tersebut tentunya sangat relevan dengan sifat yang melekat pada Rasul, yaitu sifat al-amanah, yang berarti bahwa Rasul dapat dipercaya mulai dari perkataan, tindakan, dan perbuatannya. Sebagai seorang insan Kementerian Keuangan, tentunya kita sudah sangat memahami nilai-nilai Kementerian Keuangan dimaksud. Ya, integritas diartikan sebagai berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Bapak Ibu sekalian, Dirjen PPR, Bapak Luki Alfirman, makan nasi Padang, tapi nggak pakai nasi. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Azhar, MC yang akan memandu acara pada sore hari ini. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan syari tilawah, kemudian sambutan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, kemudian rangkaian acara inti, yaitu ceramah, tanya jawab, dan doa, kemudian diakhiri penutup. Untuk membuka acara pada sore hari ini, pastinya bukan dengan pantun. Marilah bersama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Burung nuri, burung camar. Semoga acara sore ini dapat berlancar dengan, burung nuri, burung camar. Semoga acara sore ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan syari tilawah oleh Saudara Amar Ma'ruf. Kepada Saudara Amar Ma'ruf, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tataw'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu,
barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Aman Ma'ruf. Semoga berkah Al-Quran senantiasa tercurah kepada kita semua. Acara selanjutnya adalah sambutan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Kepada Bapak Ubaidi Sohaih Hamidi, kami persilakan. Terima kasih. Mohon izin karena Bapak Dirjen sore ini masih menangani kegiatan Ibu Menteri Keuangan, izinkan kami untuk membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said MA, selaku penceramah kita pada kegiatan Targhib Ramadan sore hari ini. Yang saya hormati para pejabat eselon 2 di lingkungan DJPPR, yang kami hormati para pejabat eselon 3, eselon 4, dan para pegawai di lingkungan DJPPR. Tidak lupa juga yang kami hormati pimpinan dan staf PLUL DKPI, yang kami hormati Dharma Wanita Persatuan DJPPR, serta para pegawai PPN-PN di lingkungan DJPPR yang berbahagia. Pertama-tama dan yang utama, marilah senantiasa kita tidak lupa untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat serta hidayahnya lah pada hari ini kita dapat berkumpul pada majelis yang mulia dan dapat bersilaturahim pada acara Targhib Ramadan 1443 Hijriah di lingkungan DJPPR. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita akan dapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, tidak terasa saat ini kita telah memasuki akhir tahun dari bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Mari kita semua berdoa, semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang dan berkah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan lebih baik lagi. Marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita, seraya mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Syam, marhaban ya Syahrul Qiyam. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, tema Targhib Ramadan DJPPR pada tahun ini adalah Ramadan sebagai sarana meningkatkan integritas dan profesionalisme. Untuk itu, bulan suci Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan semangat dan mengevaluasi diri
baik dalam beribadah maupun dalam bekerja. Selain itu, tema Targhib Ramadan ini ada frase integritas dan profesionalisme yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kita sama-sama mengetahui bahwa integritas itu adalah berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Adapun profesionalisme adalah bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Melaksanakan pekerjaan dengan dilandasi integritas dan profesionalisme sudah menjadi kewajiban kita sehari-hari. Dan tentunya dapat kita cerminkan juga dalam melakukan ibadah terbaik di bulan Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini menjadi berkah tersendiri, mengingat angka COVID-19 sudah menurun secara drastis, dan perekonomian menunjukkan perbaikan yang secara konsisten. Bahkan pembatasan jarak antar shop ketika kita melakukan sholat di musola atau di masjid sudah dihapuskan. Namun demikian, hendaknya kita tetap harus menjaga dan waspada dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tantangan dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan semakin meningkat ketika kita harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi target pembiayaan, mengelola risiko, dan menjaga stabilitas fiskal APBN. Namun, kita tidak dapat melewatkan ibadah sepanjang hari karena Ramadan merupakan momentum ibadah terbaik bagi diri kita. Untuk itu, tentu saya dan pimpinan DJPPR berharap seluruh pegawai DJPPR dapat mengoptimalkan waktu yang ada selama bulan Ramadan. Rapat-rapat virtual dapat disesuaikan dengan waktu ibadah, sehingga kita dapat memperoleh amalan-amalan bulan Ramadan secara maksimal. Di samping peningkatan integritas dan profesionalisme, bulan Ramadan juga merupakan momentum istimewa untuk meningkatkan kepatuhan, kedisiplinan, dan keharmonisan hubungan kita, baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sama manusia. Pada tahun ini, DJPPR turut menyemarakkan Ramadan 1443 Hijriah melalui serangkaian kegiatan, termasuk hari ini kegiatan Targhib Ramadan yang sama-sama kita ikuti. Selain itu, insya Allah, kita juga akan bersama-sama menyelenggarakan kegiatan di bulan Ramadan, antara lain ceramah agama ataupun beberapa ceramah ilmiah yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak Direktur, kajian muslimah, tadarus rutin muslimah, dan peringatan Nuzulul Quran. Di samping itu ada beberapa kegiatan lainnya yang bersifat seremonial. DJPPR juga insya Allah mengadakan pembagian bingkisan di akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun usai dan kita akan berjumpa dengan kemenangan di bulan Syawal. DJPPR juga akan menyelenggarakan kegiatan halal bihalal sebagai sarana silaturahmi keluarga DJPPR. Bulan Ramadan juga merupakan ajang kita untuk melakukan muhasabah, evaluasi tahunan terhadap semua tindakan, sikap maupun kinerja kita selama 1 tahun atau 11 bulan yang lalu. Baik perilaku kita kepada Allah maupun kepada sesama. Jangan sampai kita sering berucap Ramadan sebagai bulan suci Ramadan, namun selalu terabaikan kesuciannya justru oleh kita sendiri. Puasa juga melatih kita untuk menjadi manusia yang sabar dan tangguh untuk mencapai tingkat kedudukan yang tinggi di hadapan ataupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi umat yang bertakwa. Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita simak bersama tausiah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said MA. Kita fokus sejenak untuk mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh beliau. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat menyambut dan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal baik kita.
dan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk terus selalu meningkatkan kontribusi yang kita berikan kepada negeri ini. Mari kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebagai penutup sambutan ini, izinkan saya membacakan pantun. Ada dahan di pinggir kali, hendak diambil keinjak duri. Bulan Ramadan setahun sekali, yuk kita tingkatkan kinerja dan ibadah di bulan suci ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Bapak Luki Al-Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ubaidi Soleh Hamidi atas penyampaian sambutannya. Tadi Pak Ses nggak mau kalah ya. Sepertinya itu buat pantun sendiri ya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum menginjak pada agenda berikutnya, kita akan melakukan foto bersama. Sebelumnya kami persilakan untuk Bapak Ibu yang belum on cam, kita bisa on cam bersama. Nanti minta tolong bantuan rekan-rekan panitia untuk screenshot ya. Izin nanti kami pimpin 1, 2, 3, kemudian kita 2 kali jepretan ya. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Siap, 1, 2, 3. Mungkin satu lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, memasuki agenda selanjutnya, yaitu acara inti ceramah Tarhib Ramadan 1443 Hijriah di lingkungan DJPPR dengan tema Ramadan sebagai sarana meningkatkan integritas dan profesionalisme yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said MA. Namun sebelumnya, kami akan bacakan sekilas mengenai profil beliau. Beliau, Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said MA, lahir di Cilegon pada bulan Februari tahun 1982. Pekerjaan beliau saat ini, beliau aktif sebagai dosen ilmu Al-Quran dan tafsir pada UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga merupakan anggota Komisi Dakwah MUI Pusat. Demikian sekilas mengenai profil beliau. Sebelum kita mulai mendengarkan ceramah, integritas adalah harga mati jika ingin membangun negeri. Ketika integritas sudah disanubari, tak akan terlintas lagi korupsi. Jika kerja hanya sekedar bekerja, sapi juga bisa bekerja. Untuk mengawal keuangan negara, profesionalisme perlu dijaga. Bapak Ibu sekalian, mari bersama kita simak ceramah dengan tema Ramadan sebagai sarana meningkatkan integritas dan profesionalisme yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said MA. Kepada Kiai, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, di sore yang berbahagia ini, tepatnya tanggal 31 di bulan Maret, akhir dari bulan Maret menyongsong bulan yang agung, akhir juga di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriyah. Alhamdulillah, atas kehendak Allah kita dikumpulkan di majlis Zoomiyah ini. Izinkan saya menyapa, alhamdulillah ini hadir ada 189 peserta, Masya Allah. Izinkan saya menyapa beberapa orang, beberapa tokoh-tokoh yang hadir di sini. Di antaranya Bapak Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Bapak Dr. Luki Alfirmansah, STMA, yang tadi sudah diwakili. Lalu kemudian izinkan saya menyapa juga Sekretaris Direktorat Jenderal, Bapak Ubaid Soheh Hamidi, SEMM. Assalamualaikum Pak Ubaid. Lalu kemudian izinkan saya menyapa juga Direktur Pinjaman dan Hibah, Bapak Syurkani Ishak Kasim, SEMA PhD. Apa kabar Pak Syurkani? Mudah-mudahan sehat selalu. Izinkan saya menyapa juga Bapak Direktur Surat Utang Negara, Bapak Denny Ridwan PhD, Bapak Direktur Pembiayaan Syariah, Ibu Dwi Irianti Hadining Diah SHMA. Lalu kemudian Bapak Heri Setiawan SE MSF, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan. Izinkan saya juga menyapa Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Insinyur Bahman Tio Istijoso, MS, Pak Bram. Izinkan saya menyapa Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Pak Riko Amir STMT MSc. Lalu kemudian izinkan saya menyapa Bu Endah, Ibu Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Settlement, Ibu Endah Martiningrum SEAK. Izinkan saya juga menyapa Direktur Utama Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, Pak Tor Marbulang Lumban Tobing, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis Zoomiyah ini yang insya Allah dimuliakan dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah puasa dan kualitas etos kerja seorang Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa Allah memberikan karunia berkah luar biasa kepada kita pada hari ini. Bukan hanya hari ini, tapi alhamdulillah pada kesempatan-kesempatan yang lain. Semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin banyak Allah memberikan tambahan nikmatnya kepada kita. Dan semakin kita juga ingkar kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab Allah sangat pedih. Begitu kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka di pertemuan sore kali ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saudara
yang berbahagia. Kita bersyukur atas karunia nikmat Allah yang luar biasa itu. Kita bersyukur dipertemukan dalam majlis Zoomiyah ini, dalam majelis pengajian ini. Insya Allah hadirnya kita, duduknya kita di sini, insya Allah menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah duduknya, hadirnya di majelis ilmu ini, insya Allah juga Allah akan mengurangi dosa-dosa kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke hadrat baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Semoga salawat dan salam itu tercurah kepada kita, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan salawat dan salam itu juga tercurah kepada kita yang hadir di majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para keluarga besar atau keluarga besar Kementerian Keuangan, saya tadi lupa juga menyapa, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan buat Ibu Dr. Sri Mulyani selaku pimpinan tertinggi kita di Kementerian Keuangan, wabil khusus semua jamaah sekalian, keluarga besar Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengajarkan kepada kita di akhir bulan Sya'ban ini, bulan yang ke-8 ini menjelang bulan yang ke-9, yakni bulan suci Ramadan. Kita berdoa atau kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui doa yang indah. Doa yang sering kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, sampaikan kami menuju bulan suci yang agung, bulan suci Ramadan. Kita memohon di bulan Rajab, kita memohon di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua, keberkahan atas karir kita, keberkahan kita sebagai pejabat di Kementerian Keuangan, sebagai abdi negara, sebagai abdi dari keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita memohonkan semoga kita senantiasa diberikan keberkahan. Berkah di sini artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Ketika kita diberikan keberkahan oleh Allah, maka tambah kebaikannya, kebaikan di rumah tangga kita, kebaikan di tempat kerja kita, wabil khusus kebaikan dan kebaikan di Kementerian Keuangan. Doa yang lain, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, sampaikan kami menuju bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang suci. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain doa yang tadi saya panjatkan, ada juga doa yang populer yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima nuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ini penting kita panjatkan. Silakan Bapak Ibu sekalian ikutin apa yang saya ucapkan. Silakan, tidak mesti dihidupkan mic-nya. Allahumma, silakan ikuti. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wat taufiq lima nuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka wa rabbukallah. Masya Allah. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan hilal di akhir Sya'ban ini, ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, 1 Ramadan, telah nampak hilal, ahillahu alaina, kita bermohon kepada Allah bil amni wal iman. Duhai Allah, berikan kami keamanan. Duhai Allah, berikan kami ketentraman. Duhai Allah, berikan kami kesejahteraan.
Duhai Allah, berikan kami bangsa ini, juga Kementerian Keuangan, keamanan, Masya Allah, wal iman. Tambahkan terus iman kita. Karena kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Maka di bulan Ramadan ini kita bermohon agar terus ditambah imannya, naik terus, fluktuatif, bukan hanya fluktuatif naik turun, tetapi terus naik iman kita. Kalau iman kita naik, maka insya Allah kebaikan-kebaikan juga akan naik kepada kita. Selain itu kita bermohon wassalamah, keselamatan, kedamaian, kesentosaan buat Kementerian Keuangan, buat bangsa dan negara, Masya Allah. Wal Islam, ditetapkan Islam kita, wat taufik, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, lima nuhibbu wa tardoh. Dan ini penting bagi sekalian yang dimuliakan Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan ini diberikan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita kerjakan, aktivitas yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kalau sudah diridhoi oleh Allah, saya yakin, bahkan hakul yakin, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu akan memberikan integritas dan profesionalitas kita di dalam pribadi kita masing-masing, di dalam rumah tangga kita, di kerjaan kita, wabil khusus integritas dan profesionalitas di tempat kita masing-masing. Ketika kita sudah diberikan kasih sayang oleh Allah, diberikan keridhaan oleh Allah, maka apapun yang kita kerjakan, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mintalah Allah ridho kepada kita. Rabbuna wa rabbukallah, Allah lah Tuhan kami, Tuhan kita semua. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui doa ini betapa indah kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memohon keselamatan, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah Jumiyah yang berbahagia. Kalau kita mengungkap tentang puasa dikaitkan dengan integritas dan profesionalisme, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu memiliki makna yang sangat dalam. Untuk apa? Dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu mendidik seorang hamba, kita semua para manusia ini, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar meningkatkan diri kita penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Karena puasa kita bukan hanya ibadah fisik, butuh peranan fisik, tetapi perlu kesehatan batin. Dalam rangka apa? Menyempurnakan batin kita sebagai hamba Allah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tujuan kita puasa kita adalah takwa, takwa artinya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Bapak Riko, Bapak Febrito yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mas Faris Azhar, luar biasa MC kita ini. Bukan Pak Awan yang terlihat di layar kaca saya, Masya Allah, yang terus menyimak. Takwa itu bukan takut sama yang tua, bukan. Takwa itu Pak Ubaidi, Masya Allah, sehat selalu. Takwa itu artinya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Inilah proses penghambaan manusia yang sesungguhnya. Dan itu semuanya ada pada puasa yang mengantarkan la'allakum tattaqun. Maka dalil puasa, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, saudara yang berbahagia, yang kita sudah hafal semua Masya Allah di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu indah ayat ini, Bapak Ibu sekalian, saudara yang dimuliakan Allah. Allah mengawali dengan huruf nida. Ya, wahai Allah seru, wahai orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah, alladzina amanu. Jadi orang-orang yang menjalankan puasa itu bisa dipastikan dia memiliki keimanan yang bagus. Kalau memiliki keimanan yang bagus, maka pasti akan meningkat integritasnya, akan meningkat profesionalismenya. Tidak mungkin orang beriman tetapi dia masih bohong, tidak. Tidak mungkin dia beriman kalau masih nipu sana nipu sini. Tidak mungkin orang yang beriman manakala dia tidak mampu memberikan yang terbaik. Maka yang dipanggil oleh Allah juga alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Masya Allah. Iman itu paling tidak punya kerangka teoritis, kerangka pijakannya itu tasdiqum bil qalbi, yakin di dalam hati, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisannya, dan wa amalum bil arkan. Orang-orang yang memiliki keimanan itu, tiga pondasi ini jalan antara tasdik keyakinan, qaulun bil lisan, apa yang diyakini lalu dia ucapkan, apa yang dia ucapkan selanjutnya diamalkan dalam perbuatannya. Jadi apa yang diucapkan sesuai dengan tindakannya, tindakannya sesuai dengan ucapannya, ucapannya sesuai dengan apa yang diyakini. Maka kata Nabi, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Dan berpuasa itu yang dipanggil oleh Allah dengan indah seruan Allah, alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Baru kemudian setelah kita beriman, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Jadi kalau tidak beriman, tidak mungkin bisa berpuasa. Maka ada istilah, ada puasa gendang. Bapak sekalian dimuliakan Allah. Puasa gendang itu artinya puasa di depannya. Satu Ramadan yang Masya Allah paling depan itu Mas Faris. Oh begitu tengahnya kosong. Nah, di akhirnya nanti dia paling depan menjelang Idul Fitri. Dia duduknya paling depan. Nah, itu namanya puasa gendang. Depan, tengahnya kosong, belakangnya paling depannya. Ada juga yang bisa jadi dia sahur bersama, ya. Tetapi begitu sudah keluar dari rumahnya, dia berbuka. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak memiliki keimanan tidak mungkin, maka bisa dipastikan orang yang berintegritas, orang yang profesional, pasti dia imannya juga bagus. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi bukan hanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kita. Ya, umatnya Rasulullah ini yang berpuasa, tetapi umat-umat terdahulu pun juga menjalankan puasa, ya. Umatnya nabi terdahulu ya berpuasa. La'allakum tattaqun, yang dituju dari puasa kita adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Tadi itu imtitsalu awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah integritas antara iman, setelah iman kemudian Allah backup lagi dengan takwa. Yani, antara iman, maka betapa banyak ayat-ayat Quran ketika berbicara tentang iman, maka pasti juga di backup dengan takwa. Kita lihat misalnya dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sudah iman, taqullah lagi.
Ya, maka ini dua pasang ini nggak bisa dilepaskan. Iman melahirkan ketakwaan, takwa atau buah dari takwa lahir dari pribadi-pribadi orang-orang yang beriman. Ya. Takwa itu Masya Allah ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga ayat itu kalau kita tentang makna Ramadan itu luar biasa. Ramadan itu artinya atau berasal dari kata Romidho Yarmadu. Romidho Yarmadu artinya membakar, menyengat karena panas yang sangat terik. Sangat panas itu Romidho Yarmadu. Apa yang dibakar? Bukan hanya lemak, tetapi yang dibakar juga dosa-dosa kita. Ya, yang dibakar adalah kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau ada kesalahan masa lampau, itu pasti manusia mempunyai salah. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Ada ungkapan bahwa manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Ya, salah dan lupa, tempatnya salah dan lupa. Ketika kesalahan-kesalahan itu maka Allah hapus dengan berpuasa. Ya. Dengan puasa maka Ramadan itu artinya membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita pernah punya salah, maka itu juga 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sabdanya, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasanya karena imanan wa ihtisaban, puasanya landasannya iman dan mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Andai saat ini kita ada yang usianya 40 tahun, 50 tahun, ada juga yang mungkin 60 tahun, ambil misalnya di usia pertengahan, usia kerasulan, usia 40 tahun. Kalau kita hitung dari balik kita, akil balik kita misalnya 10 tahun, maka 10, 20, 30, 40, 30 tahun itu kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau sudah dihapus oleh Allah dosanya, kalau sudah mengakui kita kesalahannya, yang ada adalah timbul profesionalitas, yang ada adalah timbul integritas yang tinggi terhadap bangsa, terhadap Kementerian Keuangan, terhadap kinerja kita. Itulah Ramadan. Membakar. Ramadan juga artinya mengasah. Apa yang diasah? Yang diasah adalah pedang, yang diasah adalah golok, ya. Karena memang bulan-bulan sebelumnya kan bulan-bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan yang Allah sebutkan, Allah singgung ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu thalathatun mutawaliyatun kata Rasulullah, 3 yang berurut-urut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Setelah itu Rajab. Nah, setelah Rajab bulan-bulan haram ada Sya'ban. Ya, di bulan-bulan haram itu dilarang untuk melakukan peperangan, dilarang untuk menzalimi, dilarang untuk menyebar hoax, dilarang untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan di bulan haram, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman juga dilipat gandakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman kita di bulan haram. Nah, setelah bulan haram itu, maka di bulan Ramadan, tradisi jahiliyah itu sekalian, mereka mengasah goloknya, mereka mengasah pedangnya, mempersiapkan untuk perang berikutnya. Maka mengasah di sini, kalau kita bisa filosofikan, bukan hanya mengasah golok, bukan hanya mengasah pedang, tetapi Ramadan itu bagaimana mengasah ketajaman hati, mengasah ketajaman pikiran, mengasah ketajaman olah rasa, olah fikir, ya, olah raga, sehingga olah hati, perpaduan asahan olah fikir, olah rasa, ya, olah kolbu, olah hati
melahirkan kinerja yang bagus, melahirkan profesionalitas, melahirkan integritas. Kenapa? Karena kita sudah mengasah di bulan Ramadan ini. Maka Ramadan pantas menjadi, para ulama menyebutkan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Atau dalam kesempatan yang lain para ulama menyebutkan jami'ah rabbaniyah. Jami'ah rabbaniyah itu artinya universitas terbesar Allah itu ada di Ramadan. Ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya atau kalau kita akhir tahun biasa ada muhasabah, ada introspeksi, ada menghitung hasil kinerja, ya, baik buruk, naik atau tidak, dan seterusnya. Maka di bulan Ramadan itu harus lebih daripada di akhir Desember. Ya, pertanggungjawabannya apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang belum. Maka kalau Ramadan dikenal sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, kalau Ramadan dikenal sebagai jami'ah rabbaniyah, kita semua kuliah ya, dari S1, S2, S3, bahkan sebelumnya SMA, SMP, SD, dari TK dan seterusnya ya, itu saja kita lakukan. Dan ada perguruan tinggi universitas terbesar. Universitas terbesar itu adalah universitasnya Allah, yakni di bulan suci Ramadan. Ya. Maka persiapkan kurikulumnya, ya. Bukan hanya kurikulum pribadi, mempersiapkan Ramadan, tetapi kurikulum kinerja yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena Ramadan itu artinya mengasah olah pikir, olah rasa, olah kolbu, menjadi satu, akhirnya melahirkan kinerja yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sambil memperhatikan jam, mohon nanti diingatkan Mas Faris Azhar ya. Ya, kalau kita mengungkap dari sisi sejarah puasa ya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Dulu sebelum disyariatkan puasa itu, kita ikut puasanya seperti puasanya umat-umat terdahulu ya, umat-umat terdahulu. Bagaimana misalnya ketika di bulan Sya'ban ada puasa, kita juga ikut. Di Asyura ya, 10 Asyura, di Muharram orang-orang Yahudi kepada berpuasa. Rasul melihat ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di 10 Asyura? Ini kan hari pembebasannya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ya. Maka dari kejaran Fir'aun, maka aku ya berpuasa, menghormati itu. Oh kalau gitu Musa juga nabi kami, kata Rasulullah. Kami juga berhak untuk berpuasa. Ya. Tetapi ada olok-olokan ya dari orang-orang Yahudi itu. Oh Rasulullah dan umat Islam mengikuti ajaran-ajaran seperti agama terdahulu. Maka turunlah ayat Bapak sekalian ketika Rasulullah SAW melakukan setelah hijrah tahun keduanya, turunlah ayat 183 surah Al-Baqarah tadi ya. Ini menjawab olok-olokan dari kaum Yahudi, sama seperti Rasulullah ketika dulu Rasulullah dan umat Islam bukan menghadap ke Ka'bah, bukan menghadap ke kiblat, tapi menghadapnya ke Baitul Maqdis ya. Itu juga diolok-olok. Rasulullah dan umat Islam ketika itu belum punya kiblat yang ngikutin kami, sama seperti puasa itu. Maka turunlah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah mukamu wahai Rasulullah, wajahmu ke Masjidil Haram. Maka di Mekah itu kita kalau haji atau umroh kita mampir ke masjid yang namanya Masjid Kiblatain ya, 2 kiblat. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di akhir-akhir menjelang insyaallah 10 menit ke depan ya, 10 menit ke depan atau 15 menit ke depan sebelum jam 5 ya, bulan Ramadan itu betapa hebatnya ya. Ya. Paling tidak bulan ini dikatakan oleh Rasulullah ketika di khutbah akhir di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bulan ini adalah syahrun azimun. Masyaallah. Kata Rasulullah, ayyuhan nas qad adallakum syahrun azimun
mubarakun syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailati tatawwu'an min taqarraba fihi bi khoslatin kana kaman ada faridah fima siwahu wa man ada faridah fihi kana kaman ada sab'ina faridah fima siwahu wa huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah wa syahrul muwasa wa syahru yuzadu fi rizqil mu'min fihi man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa isqarat raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi, dan seterusnya, ayang qusa min ajrihi syai'un qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-sha'im faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu hadha thawab man fattara sha'iman ala thamratin aw syarbatin ma'in aw madqatil laban wa huwa syahru walahu rahmah awwaluhu rahmah syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar, ya, dan seterusnya dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan bahwa Ramadan ini adalah syahrun azimun, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Siapa yang menjalankan ibadah ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka sama seperti kita menjalankan pahalanya sama seperti kita menjalankan ibadah yang wajib. Ya. Kalau kita mengerjakan yang wajib, maka Allah lipat gandakan pahalanya 70 kali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian dimuliakan Allah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini istimewa, ya. Ramadan ini memiliki satu yang dikatakan oleh Rasulullah yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain, ya. Iya. Paling tidak misalnya ada 9 yang bisa kita katakan bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran. Insyaallah, syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka para ulama itu berlomba-lomba membaca, mentadabburi, bahkan Nabi setiap Ramadan itu menyetor hafalannya, membaca langsung di hadapan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ramadan bulan Quran, kata Rasulullah, siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, ingin menghadirkan kebaikan, maka hadirkan, dekatlah kepada Quran. Maka Ramadan itu bulannya Quran. Bahkan Ramadan menjadi istimewa karena Ramadan turun di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Maka Madinah mulia karena Al-Quran. Rasulullah mulia, dimuliakan Allah karena Al-Quran turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita ingin mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka tadabburi Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, kata Rasulullah. Orang yang terbaik itu, kita semua ingin menjadi terbaik, adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Para ulama misalkan Imam Syafi'i tidak kurang setiap hari hatam Al-Quran 2 kali. Jadi kalau 1 bulan berarti 60 kali Imam Syafi'i. Itu para salafus saleh kita, para imam panutan kita. Yang kedua, Ramadan itu adalah Syahrus Siyam, bulan Ramadan, bulan puasa. Tadi kita sudah bahas. Lalu yang ketiga, Ramadan itu adalah Syahrut Tilawah. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Masya Allah. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan itu ada pada Al-Quran. Diri kita ingin baik, keluarga kita ingin baik, banyak problem yang kita hadapi, ingin mendapatkan kebaikan, kementerian kita ingin menjadi terbaik, maka kalau kita membaca sabda Rasulullah, baca Quran, dekat kepada Quran. Bahkan Rasulullah itu dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, Rasul itu berakhlak Al-Quran. Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah SAW. Siapa yang ingin membaca Al-Quran harfan, 1 huruf saja, falahu hasanah, dia sudah mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, bukan hanya 1 tetapi 10 kebaikan.
Nah, 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim, dan tidak dikatakan kita membaca alif lam mim harfun, satu huruf, la. Walakin alifu harfun, lam harfun, wa mim harfun. Ya, satu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masing bernilai kebaikan-kebaikan. 3 huruf saja sudah bernilai 30 kebaikan, belum lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Lalu yang keempat, Ramadan kenapa istimewa? Karena syahrul rahmah, bulannya turunnya rahmah. Yang keempat, kenapa Ramadan menjadi bulan yang istimewa? Karena Ramadan adalah syahrul najat. Syahrul najat, bulan pembebasan dari siksa api neraka. Yang keenam, Ramadan adalah syahrul Aid, bulan yang berakhir dengan hari raya. Idul Fitri, siapa sih yang tidak ingin beridul fitri, ya, pengen pulang kampung dan seterusnya. Lalu yang ketujuh, Ramadan adalah syahrul jud, bulan kedermawanan. Tidak ada yang bisa menanding kedermawannya selain kedermawan seperti Rasulullah. Maka angin yang berhembus itu tidak lebih hebat dari dermawannya Rasulullah. Kedermawan Rasulullah lebih hebat dari tiupan angin. Yang kedelapan, Ramadan adalah syahrus sabar. Bulan Ramadan adalah bulan penuh kesabaran. Dan yang kesembilan, Ramadan adalah syahrullah, bulannya Allah. Kalau bulan ini adalah bulannya Allah, maka sejatinya kita persembahkan kinerja kita, kinerja yang terbaik, ya, hasil yang terbaik, ya. Maka Ramadan dan kemenangan itu saya garis bawahi bahwa Ramadan syarat dengan makna yang bermuara kepada kemenangan, ya, sehingga melahirkan integritas dan profesionalitas yang tinggi. Kemenangan, apa yang menang? Menang melawan hawa nafsu, menang melawan egositas, menang melawan keserakahan, menang melawan ketidakjujuran, menang dari kinerja yang tidak baik, ya. Sehingga kalau saya bisa istilahkan, Ramadan itu harus dimaknai dengan menunjukkan kinerja, prestasi, dan kesolehan individu menuju kesolehan sosial. Jadi sekali lagi, Ramadan itu harus dimaknai dengan menunjukkan prestasi, kinerja, dan kesolehan bukan hanya individual tetapi kesolehan sosial. Jadi kerjanya kerja bukan pribadi-pribadi, tetapi kerjanya kolektif dalam rangka prestasi kinerja atau kinerja yang berprestasi. Kita lihat misalnya bagaimana sejarah Rasulullah tentang integritas dan profesionalisme di bulan puasa. Fathu Mekah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Pembebasan kota Mekah itu Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan, ya, membebaskan kota Mekah. Itu terjadi di tanggal 10 Ramadan di tahun ke-8 Hijrah. Fathu Mekah begitu besar, Rasul terusir dari Mekah, tetapi dari Madinah kemudian dikenal dengan Fathu Mekah, menuju Mekah. Pembebasan kota Makkah itu terjadi di bulan Ramadan. Itulah integritas dan profesionalisme umat Islam dan Rasulullah. Bulan diturunkan Al-Quran itu juga di bulan Ramadan. Itulah bisa kita belajar kehebatan dari Al-Quranul Karim. Dan perang Badar yang luar biasa. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Rasulullah. Perang yang begitu berkecamuk, 300 muslim melawan 1.000 orang, Masya Allah, ya. Tetapi dimenangkan oleh muslim. Itu perang Badar yang itu terjadi di hari Jumat di tanggal 2 Ramadan tahun kedua hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perang Badar itu menang meskipun 1-3. Kenapa menang? Karena meskipun sedang berpuasa, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Itulah integritas dan profesionalisme. Dan banyak yang lainnya. Ya, integritas dan profesionalisme tentu ya, diawali dengan, tadi sudah disinggung berkali-kali, dengan 4 sifat Rasulullah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik harus jujur. Amanah, terpercaya.
fatonah, cerdas, tablik, menyampaikan apa hasil dari kinerja itu disampaikan. Ya. Apalagi, Masya Allah, saya menutup di akhir ini, menutup dengan di pendidikan Ramadan itu jangankan yang haram, Bapak sekalian, yang halal pun kita tidak makan. Makan soto di siang hari biasanya halal atau haram, Mas Faris? Siang hari biasanya. Siang hari jadi haram, Kiai. Nah, di hari biasa. Oh, hari biasa boleh. Boleh. Makan soto boleh, makan rendang boleh, makan bakso boleh, halal. Tetapi begitu di Ramadan, al-imsak, tahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah integritas kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu halal, meskipun boleh di bulan yang lain, tetapi di waktu puasa maka al-imsak kita nahan. Kapan bolehnya? Nanti beduk maghrib. Ya. Maka Ramadan itu acara yang paling favorit adalah beduk maghrib, itu adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Pak Riko Amir langsung itu ke tempat makan. Begitu makan, kata nyonyanya, Pak, kau sudah makan? Oh, itu sudah adzan. Oh, itu kan adzan asar. Oh, rupanya salah, Pak. Masya Allah. Bapak sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mengatakan, jangankan yang haram puasa itu, jangankan yang halal, jangankan yang haram. Yang halal saja ketika imsak tahan, kata Allah, maka kita tidak menahannya. Nanti setelah maghrib baru kita diperbolehkan untuk makan. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 4.51, nanti kita tutup dengan doa kalau tidak ada tanya jawab. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi, banyak ngomong, banyak salah, tentu mohon dimaafkan lahir batin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur panjang, insya Allah boleh kapan-kapan, kapanpun siap diundang lagi. Masya Allah, Bapak sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, please jangan lapor ke polisi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Kiai. Begitu banyak yang bisa kita catat ya, nasihat dari Pak Kiai. Mungkin tadi beberapa yang bisa kami highlight. Salah satunya adalah kita senantiasa berharap bahwa bulan Ramadan ini bisa menjadi madrasah ya Pak Kiai ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kiai, bulan Ramadan ini adalah universitas terbesar bagi kita semua ya. Dan alangkah baiknya di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk memperoleh cinta dan ridho dari Allah, sehingga apa yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita kerjakan bisa menjadi semangat bagi kita untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme. Kemudian tadi juga beberapa kita take notes. Luar biasanya bulan Ramadan banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita ambil hikmahnya. Tadi salah satunya diceritakan oleh Pak Kiai, salah satunya adalah pembebasan kota Mekah, itu luar biasa. Rasul datang dengan 10.000 pasukan, itu di tanggal 10 Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan juga itu merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada juga event Perang Badar ya, luar biasa, 300 orang muslim melawan 1.000 orang, itu juga di bulan Ramadan, Masya Allah. Baik, berikutnya, sepertinya kita masih punya sedikit waktu ya Pak Kiai, izin. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan, silakan. Oke, di sini sudah ada yang raise hand, Bapak Haryoto. Monggo Pak Haryoto. Terima kasih Pak Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Mohon izin mau bertanya, selama Ramadan itu kan biasanya ibadah kita itu dimudahkan ya. Sholat subuh kita bisa
ke masjid rutin dan sebagainya. Gimana sih kiatnya supaya madrasah Ramadan itu setelah kita katakan dimudahkan dalam ibadah maupun dalam pekerjaan dan meningkatkan kualitas iman kita, itu bisa lanjut di bulan-bulan berikutnya yang 11 bulan itu kayak. Jadi kita bisa konsisten, bukan hanya di Ramadan aja rajinnya, bukan di Ramadan saja integritas kita selalu terjaga, tetapi kontinuitas selama 11 bulan berikutnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Haryoto dari Setditjen PPR ya, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Betul, di Ashrul Awakhir, di 10 Ramadan terakhir, itu ada amalan yang istimewa. Amalan istimewa itu adalah Lailatul Qadar. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Di Ashrul Awakhir ada amalan yang istimewa dari Rasulullah. Amalan istimewa itu adalah i'tikaf. Semua kita curahkan di 10 terakhir itu. Ya, di 10 terakhir itu. Kita curahkan zikir kita, qiyamul lail kita, sedekah kita dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kata Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 70 sampai 80 tahun itu lebih baik. Kebaikannya, Masya Allah. 73 tahun atau 74 tahun. Ada satu keistimewaan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ada juga yang memahami bahwa kebaikan yang tak terbatas Allah gambarkan dengan istilah 1000, karena 1000 ini adalah angka tertinggi. Ya. Artinya Ramadan itu jangan berhenti hanya di Ramadan, tetapi kebaikannya terus berlanjut. Dan ini menjadi ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Atau sukses tidaknya Ramadan itu bukan di Syahrut Tarbiyah ini, di bulan pendidikan ini, di Jami'ah Rabbaniyah ini, bukan. Tetapi sukses tidaknya kita Ramadan adalah manakala 11 bulan pasca Ramadan kita jadikan seperti Ramadan. Qiyamul Lail kita bukan berhenti sampai di Syawal, tidak. Sedekah kita bukan berhenti di Syawal, kita pray, lalu kemudian kita baca Quran, tadabbur Quran, kita stop di bulan 1 Syawal, tidak. Tetapi meningkat lebih baik. Jadi kalau kita dididik ada latihan, ada diklat, pendidikan dan latihan. Setelah latihan, setelah pendidikan, kalau tidak ada kualitas naik, ya latihan terus, menangnya kagak. Ini latihan baru menang. Itulah minal a'idhin wal faizin. Sebutan Allah faizin di akhir Ramadan itu. Orang-orang yang beruntung itu manakala memanifestasikan Ramadan dalam keseharian kita pasca Ramadan, seolah-olah itu menjadi Ramadan. Inilah sukses. Sama seperti orang haji atau umroh yang kita harapkan doanya Allahumma ij'al hajjan, Allahumma ij'al umratan atau hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Yang diminta adalah mabrur itu adalah kelipatan dari kebaikan. Bukan hanya di tanah suci saja kita bangun jam 3 pagi.
Sholat berjamaah kita senantiasa kerjakan. Tapi begitu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak boleh rofath, tidak boleh fasik, tidak boleh berjidal hanya di tanah suci saja, tidak. Begitu kembali ke tanah air, kembali kumat lagi, tomat ya, tobatnya kumat, tobat sambal, udah pedes terus nyocol lagi dan seterusnya. Nah, itu tidak mabrur. Itu manakala ketika pulang ke tanah air mereka membawa kebaikan-kebaikan. Begitu dengan Ramadan. Ramadan sukses tidaknya manakala kita mampu melestarikan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita kerjakan di bulan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 17.00. Insya Allah, terima kasih Pak Kiai. Jadi intinya tadi kita harus berusaha ya Pak Kiai, agar taubat kita ini atau konsistensi kita dalam beribadah itu jangan cuma ketika Ramadan, tapi kita bawa ke bulan-bulan selanjutnya. Kalau Pak Kiai bilang tadi jangan tomat sambal ya Pak Kiai ya. Baik, izin Pak Kiai, mungkin satu lagi ya, izin Pak Kiai, kami menawarkan ke Bapak Ibu Direktur, barangkali ada sesuatu, ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Kiai. Biasanya sih ini kalau info dari teman-teman panitia, kalau ada Pak Dirjen, beliau sih pasti tanya. Monggo Bapak Ibu Direktur atau Pak Ses, barangkali ada pertanyaan. Ini cuma nawarin ya Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin satu penanya lagi, ini tadi ada yang sudah japri. Monggo Bapak Ibu, satu lagi. Monggo, di sini ada Mas Amar Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana kita sebagai masyarakat umum ya menyikapi seandainya ya sewaktu-waktu adanya khilafiyah ya, perbedaan antara mulai puasa dan hari H Lebaran ya, itu apakah kita sebagai umat Muslim pada umumnya yang notabene itu kan ikut pemerintah ya, apakah berdosa ya ketika mungkin seharusnya sudah mulai masuk waktu puasa tapi kita belum puasa gitu, ataupun sebaliknya, Ustaz gitu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amar Ma'ruf dari Setjen PPR. Insya Allah ini betul, selalu ditanyakan dan ini penting, selalu aktual ya. Ustadz, apakah ikut pemerintah atau ikut yang sudah ada? Biasanya dari Ormas Muhammadiyah itu sudah nyebar dulu tuh. Atau kita sudah dapat japrian itu dari WhatsApp. Mana yang kita harus ikuti? Nah, apakah kedua-duanya bisa kita ikuti atau salah satunya? Nah, baik, ini saya kira mewakili dari semua yang hadir. Masya Allah masih tetap bertahan 181 orang. Terima kasih. Dalam metode penentuan awal Ramadan itu ada dua yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu ru'yatul hilal, menggunakan ru'yat, dan hisab ya. Menggunakan ru'yat itu harus melihat, harus bahasa Jawa itu harus nginceng, kelihatan atau enggak nih bulannya ya. Ini kan lagi sekarang ya panas ya, kalau lagi panas begini biasanya kelihatan sudah nampak atau tidaknya itu ya, sudah nampak atau tidaknya. Harus menggunakan alat yang canggih ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar nggak? Benar. Apalagi di bangsa kita sudah difasilitasi oleh Kementerian Agama yang diminta untuk ru'yat itu seluruh provinsi ya. Jadi kalau ada 34 provinsi maka 34 titik
Ya, bahkan di kementerian-kementerian agama baik tingkat kota kabupaten mereka juga melakukan ru'yatul hilal. Yang kedua ada metode hisab dengan hitungan, ya, yang modern, yang sudah kalau hitungan kan nyaris jarang meleset, ya, jarang meleset. Lalu pertanyaannya, saya ikut yang mana? Ya, dua-duanya benar, ya. Rasulullah ajarkan baik yang ru'yatul hilal maupun yang metode hisab, dua-duanya Rasulullah SAW sampaikan. Untuk di Kementerian Agama, saya kebetulan juga di Kementerian Agama dan di Komisi Dakwah di MUI Pusat. Kementerian Agama itu menggabungkan dari seluruh ormas, ya. Untuk seluruh ormas diminta untuk melihat, diminta laporannya dari sekian orang, sekian provinsi yang ditugaskan. Lalu kemudian ada sidang isbat, ya. Di sidang isbat itu baru kemudian yang sudah disumpah tentu masing-masing memberikan laporan. Ada yang melihat, ada yang tidak. Berapa orang yang melihat, berapa orang yang tidak kelihatan, dan seterusnya dan seterusnya. Di sidang itu kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kementerian Agama menetapkan, ya, mana yang harus saya ikuti. Kembali lagi ke pertanyaannya. Silakan sesuai dengan keyakinan kita, ya. Amannya sih, ya, amannya. Kalau saya boleh berpendapat, amannya ikut Kementerian Agama. Tapi lagi-lagi nggak boleh dipaksakan soal keyakinan ini. Ustadz, saya yakinnya metode hisab. Oh iya, jangan ru'yat. Jangan ru'yatul hilal. Orang Muhammadiyah itu sudah menentukan awal puasa, sudah ketahuan dari sekarang. Ya. Tanpa ada sidang isbat pun dari ormas Muhammadiyah sudah tahu harinya. Sudah ditentukan itu. Kalau kita tidak punya keyakinan terhadap ormas Muhammadiyah tadi, keyakinan dalam artian kita mah bagaimana pemerintah, nah kira-kira gitu, maka yakinkan, pastikan bahwa yang paling aman adalah ikut pemerintah tentunya, apalagi kita kementerian, saya di Kementerian Agama sebagai ASN, Bapak Ibu juga di Kementerian Keuangan. Tetapi sekali lagi itu tidak menjadi jaminan karena kita ASN kemudian kita ikut-ikutan, enggak, ya, tidak. Kalau kita meyakini ru'yatul hilal sebagaimana amannya si Kementerian Agama karena sudah tergabung ormas-ormas Islam, artinya kita tidak punya tanggung jawab moral kepada Allah lagi, ya, karena ada Kementerian Agama yang nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita aman di sini, ya, kita aman di sini. Kalau kita ikut ru'yatul hilal awal Ramadannya, misalnya awal Ramadan minggu yang hisab misalkan Sabtu nih, ya. Ru'yatul hilalnya misalnya Minggu, maka akhir Ramadan pun harus ikut ru'yatul hilal. Ya, ini dia. Jangan sampai di awal Ramadan kita ikut metode hisab, begitu akhir Ramadan ikut ru'yatul hilal. Nah, ini berarti ada ketika kita menjalankan puasa di hari yang ketika mereka masih menjalankan puasa, maka puasa jadi haram. Ya, gitu. Kalau kita ikut hisab, metode hisab awal Ramadannya, maka di akhir Ramadan pun harus mengikuti metode hisab. Jangan sampai, Ustadz, saya mau bagaimana yang cepat aja. Nah, nggak bisa. Bagaimana yang cepat aja. Kalau kata Rasulullah SAW, Ramadan itu Rasul menyebutkan 29, 29, 29, ada kalanya 40. Ada kalanya 30, ya. Keseringannya itu 29 Ramadan itu. 29. Ada kalanya 30, berarti ada kalanya 30 ini mungkin 30 tetapi lebih banyak kan 29. Kalau dalam ru'yatul hilal di akhir Sya'ban itu tidak terlihat hilalnya, maka kata Rasulullah genapkan 30 hari Sya'bannya. Begitupun di akhir Ramadan. Kalau hilalnya tidak terlihat, maka genapkan menjadi 30 hari. Tapi kalau sudah terlihat, maka di 29.
Nah, begitu kira-kira Bapak sekalian dimuliakan, terutama Pak Amar Ma'ruf dan mewakili kita semua. Yang jelas misalnya jangan sampai tadi itu ya, kita ikut hisab di awal, akhirnya ikut hilal, ikut ru'yatul hilal, tidak bisa. Kalau awalnya kita hisab, meskipun masih puasa, tapi sudah ditetapkan metode hisab itu Idul Fitri, maka kita harus Idul Fitri. Nah, ketika kita ngikut puasa, maka puasanya itu menjadi haram karena sudah Idul Fitri. Begitu kira-kira Mas Faris, Pak Amar Ma'ruf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak Kiai penjelasannya. Tadi cukup clear ya. Sebenarnya pertanyaan ini memang salah satu pertanyaan favorit ya Pak Kiai. Iya. Ini pasti menjadi kegalauan seluruh insan DJPPR gitu ya. Ini kalau bahasa anak zaman sekarang Pak Kiai, bahasa anak milenial, ini kayak tim makan bubur dicampur atau tim makan bubur dipisah. Nah, jadi kita tim hilal atau tim hisab itu kalau sabda Rasul kedua-duanya benar, tinggal bagaimana keyakinan kita seperti itu ya Pak Kiai ya. Asal jangan tadi disampaikan Pak Kiai di awal kita ikutnya metode hisab, nanti di akhirnya buat lebarannya ikut hilal, itu jangan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Bapak Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said MA atas jawaban yang telah disampaikan, luar biasa memberikan penjelasan pada kami semua. Untuk selanjutnya, untuk menutup acara pada sore hari ini, kami kembalikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said MA untuk memimpin doa. Pada Pak Kiai, kami silakan. Baik, izin Bapak-Ibu sekalian, demi mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengakhiri kajian ini dengan membaca dengan doa, dan kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات يا الله، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله يا رحمن يا رحيم. الحمد لله الذي شرفنا بظل شهر رمضان الذي أنزلت فيه الملائكة والروح الكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك العصمة والأمانة عند إقبال رمضان،
ودمنا على إقبال صيام رمضان، وارحمنا وبارك لنا عند صيام رمضان، وأصلح جميع أحوالنا وأخلاقنا وأعمالنا في صيام رمضان. اللهم طول عمرنا ببركة رمضان، اللهم طول عمرنا ببركة رمضان، وحسن أخلاقنا بجاه رمضان، واجعل صيامنا هذا متابعة لجميع الصيام الذي صام به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا، اللهم سلمني وسلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه مني وتسلمه منا متقبلا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما نحب وترضى ربنا وربك الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said MA yang telah menyampaikan ceramah serta doa pada acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah di lingkungan DJPPR. Semoga ilmu dan nasihat yang telah disampaikan Kiai dapat menambah khasanah keilmuan bagi kita semua. Sekaligus dapat menumbuhkan semangat bagi kita untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme hingga pada akhirnya kita semua bisa menjadi manusia-manusia terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian pada acara sore hari ini. Tidak lupa kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah dan kebaikan kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.